Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dan melaksanakan sanlat online pesantren petik dengan keadaan sehat walafiat. Semoga yang di rumah keadaan sehat, yang di pesantren juga keadaan sehat, yang masih sekolah, yang apapun masih sehat. Dan salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita bisa mengenal agama Islam ini dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Ya, saya di sini akan mengasih materi tentang motivasi belajar IT. Kenapa sih pada zaman sekarang ini sangat penting bagi kita untuk belajar IT? Saat ini teknologi atau bidang digital sudah sangat berkembang pesat hampir di seluruh dunia. Hampir semua aspek dalam kehidupan ini telah bercampur dengan penggunaan IT. Manfaat IT sangatlah terasa, terutama di bidang pendidikan, industri, ataupun di dalam dunia bisnis. Ya, yang paling utama adalah di bidang pendidikan dan bisnis. Saat ini, dalam bidang tersebut IT sangatlah diperlukan, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang mana IT sangat berperan penting untuk berlangsungnya berbagai bidang kehidupan. Contohnya, seperti sekolah yang sekarang menjadi online karena pandemi, para pekerja yang dipaksa PHK, para wirausahawan di bidang kuliner pun dapat membuka warungnya secara online tanpa perlu membuka warungnya secara langsung, sehingga usahanya tetap dapat berjalan di masa pandemi saat ini. Contohnya seperti kita jualan makaroni, kita bikin di rumah, kita promosikan lewat Instagram, lewat Gojek, WA, itu juga termasuk ke dalam IT juga. Nah, membahas jenjang perkuliahan, salah satu jurusan yang paling banyak diminati saat ini adalah jurusan teknik informatika, yang mempelajari mengenai ilmu IT. Kenapa banyak diminati? Karena perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dan juga tenaga IT yang ada di Indonesia masih sangatlah minim. Nah, maka dari itu, bagi teman-teman semua yang ingin masuk ke jurusan teknik informatika, harus belajar lebih giat, karena saingannya sangatlah banyak dan cukup ketat. Bahkan seorang IT profesional pun tidak hanya bisa menjadi seorang pekerja, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa dikatakan bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Karena apabila seorang ahli IT itu juga memiliki kemampuan wirausahawan, maka dapat menciptakan lapangan kerja sendiri untuk ahli IT lainnya. Karena di Indonesia masih sangat minim produk-produk IT buatan lokal, sehingga para ahli IT bolehlah melihat peluang usaha untuk menjadi wirausahawan yang menciptakan produk-produk IT-nya sendiri. Di Indonesia, contoh, tahu Instagram? Nah, pasti kalian semua tahu. Nah, Indonesia juga punya Instagram sendiri, namanya Sestik. Nah, Sestik itu buatan orang Indonesia asli, dibikin sama 2 orang bersaudara kalau nggak salah. Nah, itu semacam Instagram, dan Indonesia itu malah kurang mengapresiasi karya anak bangsa itu. Jadi kalian jangan lupa download Sestik ya. Ada juga satu lagi Gojek juga buatan Indonesia. IT-nya banyak itu Gojek, programnya anunya banyak di Gojek. Gojek kalau nggak salah yang bikin tuh Nadiem Makarim, yang sekarang menjadi menteri pendidikan. Alhamdulillah Nadiem Makarim sudah berhasil menghijaukan seluruh rakyat Indonesia. Wih. Langsung ke materi selanjutnya aja. Pada era sekarang ini, setidak-tidaknya kita harus tahu dasar-dasar dari penggunaan alat elektronik yang banyak digunakan di sekitar kita. Contohnya gadget, laptop, PC, HP, tablet, dan lain-lainnya. Sebagai pemuda yang hidup di era industri 4.0, setidak-tidaknya kita itu harus tahu bagaimana cara menggunakan gadget, menggunakan
apapun itu untuk penggunaan sehari-hari. Misal penggunaan aplikasi di HP, laptop, cara menelpon, cara mengirim pesan, cara menggunakan aplikasi laptop, cara menggunakan laptop, seperti keterampilan mengetik juga, menggunakan Microsoft Office, dan lain sebagainya. Karena sebagai pemuda, pasti kita akan sangat digunakan, terutama di jenjang sekolah, kuliah, yang mana tugasnya banyak yang diminta untuk membuat makalah, merangkum, dan semua itu kita kerjakan menggunakan laptop atau PC. Karena apabila ditulis tangan, akan memakan waktu yang lama dan tidak efektif. Ya, yang pasti sebagai pemuda sebagai pemuda yang hidup di zaman yang mana teknologi sudah berkembang sangat pesat dan semua sudah serba canggih. Jangan sampai kita menjadi pemuda yang gaptek dan tidak tahu ketika diminta untuk menggunakan alat-alat elektronik seperti gadget dan yang lainnya. Karena di zaman ini hampir semua pekerja dituntut untuk bisa menggunakan alat elektronik atau gadget untuk menggunakan pekerjaan dan mempercepat selesainya pekerjaan, termasuk untuk pelajar, mahasiswa, pebisnis, wirausahawan. Semua dilakukan secara menggunakan gadget. Sehingga jangan sampai kita ini tidak bisa menggunakan alat elektronik itu dan malah bingung tidak bisa menggunakannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi motivasi supaya bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf apabila ada salah kata atau apapun itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.